Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu lan den sunahake ayyura ayanto gateake memperhatikan haqqal ayati ing haqqe pira-pira ayat. Fa idza marralan arikalane liwat bi ayatin sajdatin kelawan ayat sajadah min sajdatit tilawati setengah saking pira-pira ayat sujud tilawah. Sajadah mongko sujud nadban kelawan sunnah. Khilafan hale nulayani lil hanifiyati kedua mazhab Imam Abu Hanifah haitsu qalu ing dalam endi-endi ngendika sapa Hanifiyah biwujubiha kelawan wajibe sujud tilawah. Disunnahkan untuk apabila melewati ayat sajadah maka disunnahkan untuk sujud, sujud tilawah istilahnya. Berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah sujud tilawah itu dihukumi wajib, Selain Imam Abu Hanifah dihukumi sunnah. Wahia tawi ayat sajadah iku inda Syafi'iyatin dalam mungguwe mazhab Imam Syafi'i bil jadidi ing dalam qaul jadid pendapat kang anyar iku arba'u asyaratan ana 14 apane sajadatan sujude. Ada 14 ayat sajadah menurut pendapat Imam Syafi'i. Fil A'rafi dalam surat Al-A'raf warra'fi lan dalam surat Ar-Ra'd wan Nahli lan dalam surat An-Nahl wal Isra lan ing dalam surat Al-Isra wa Maryam lan ing dalam surat Maryam wa isnani fil haji wa isnani lan loro rong ayat fil haji dalam surat Al-Hajj wa fil furqani lan ing dalam surat Al-Furqan wa Namli lan surat An-Naml wa alif lam mim sajdah lan alif lam mim sajdah wa hamim sajdah lan surat Hamim sajdah wan najmi lan ing dalam surat An-Najm wal insyiqaqi lan ing dalam surat Al-Insyiqaq wal alaq lan ing dalam surat Al-Alaq. Wa amma sajdatus shad anapun utawi ayat sajadahe surat Shad fasajada syukra mongko iku sujud syukur, termasuk bukan ayat sajadah tapi maksudnya sujudnya sujud syukur bukan sujud tilawah. Wa indal Hanafiyyati lan ing dalam munggu Imam Abu Hanifah iku arba'u asyarata 14 aiton kelawan maneh lakin angin tetapine
bi isqati saniyatil hajj kelawan gugurake ayat apa namanya? Ayat sajadah kaping pindhone surat Al-Hajj. Wa isbati sajadah shad lan netepake ayat sajadah shad. Wa an Ahmad dan saking Imam Ahmad. Wa nahmatilan ikut tetap saking Imam Ahmad riwayatani utawi riwayat loro. Ihdahuma utawi salah suwijine riwayatani iku kasyafi'iyati kaya mazhab Imam Syafi'i. Wasaniyatu lan nomor loro iku khamsu asyarata sajdatan. Iku khamsu asyarata 15 apane sajdatan sujude. Wa an Malik lan iku tetep saking Imam Malik qaulani utawi pendapat loro. Ulahuma utawi awalahuma utawi kawitane qaulani iku kasyafi'iyati kaya mazhab Imam Syafi'i wasani lan nomor loro iku ihda asyarata 11 bi isqatin najmi kelawan gugurake ayat sajadahe surat An-Najm wal insyiqaq lan insyiqaq wal alaq lan surat Al-Alaq. Ini bilangan ayat sajadah. Ada beberapa perbedaan di antara mazhab imam yang 4 itu tadi ya. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i ayat sajadah itu ada 14 ya. Ada 14. Yang 15 yang dalam surat Shad itu tidak dihitung ayat sajadah. Maksudnya ayat sajadah tapi sujudnya bukan sujud tilawah tapi sujud syukur. Ini sujud syukur. Masih ingat ya? Dulu saya pernah cerita. Jadi dalam surat Shad itu kan sujudnya Nabi Dawud ya. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab ya. Kalau kita perhatikan di ayat tersebut ya, itu kan ayat menceritakan tentang kisahnya Nabi Dawud ya. Jadi konon ceritanya ya, walau alam ya, ini sebagian menganggap ini kisah Israiliyat ya. Jadi suatu ketika Nabi Dawud pernah berazam, pernah bertekad ingin memiliki 100 istri ya. 100 istri ya. Pernah cerita ini ya? Jadi ada 100 pengen bertekad ya, berazam pengen punya 100 istri. Nah, pada saat itu Nabi Daud sudah punya 99 istri. Nah, kebetulan satu istri lagi ya, itu ada seorang petani miskin nggak punya apa-apa. Nah, itu ngelihat istrinya cocok ya, kata Nabi Daud ya. Kemudian Nabi Daud ingin merebut istrinya petani tersebut. Sama Allah disindir ya, dengan mengirim 2 orang malaikat ya. Ayatnya apa saya lupa ya. Intinya ketika Nabi Daud wa dakhala ala Dawuda fa fazi'a minhum ya, itu kan ada ya di ayat sebelumnya. Qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tashdid dan seterusnya. Intinya ketika Nabi Daud masuk ke dalam mihrabnya, ke dalam kamarnya. Mihrabnya Nabi Daud kan besar ya.
raja, beliau ini seorang raja, jadi besar dan itu dijaga ketat oleh para pengawal. Jadi tidak bisa sembarang orang bisa masuk. Nah itu kaget ketika dalam mihrab ada dua orang masuk ya, dalam Nabi Daud itu kaget. Kata dua orang, qalu la takhaf, jangan takut, kami ini dua orang yang sedang berselisih. Yang satu berkata, sesungguhnya saudaraku ini punya 99 ekor kambing, sedangkan saya cuma punya 1 ekor kambing. Tapi saudara ini ya mau merebut kambing saya yang cuma 1. Qalu inna hadza akhi lahu tis'au wa tis'auna na'jatan wa liyana jatu wahidah itu ya. Saya punya kambing 1 dan dia mengalahkan saya dalam persengketaan. Kata Nabi Daud, ya kamu zalim sama orang yang 99 kambingnya itu. Kamu zalim, masa punya 99 kambing mau merebut yang orang yang punya 1 kambing. Qala laqad zalamaka ya. Nah setelah ngomong seperti itu, dua orang itu menghilang. Lalu Nabi Daud kaget. Dia tersinggung, ini nyindir aku ini. Ini sedang nyindir saya. Jadi seketika itu Nabi Daud sadar, kemudian wazanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Seketika itu Nabi Daud sujud minta ampun dan taubat. Nah kata Rasulullah mengomentari ayat ini, Rasulullah juga sujud ya. Kemudian kata Rasulullah, sujudnya Nabi Daud itu sujud taubat ya, sujud minta ampun, sedangkan saya sujudnya sujud syukur. Maka atas dasar ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i, dalam surat Shad ini boleh sujud, tapi sujudnya tetap sujud syukur, niatnya sujud syukur, bukan sujud tilawah. Makanya kalau dibaca dalam salat ya, kalau tiba di surat Shad ini, ayat sajar ini tidak perlu sujud. Nah, tapi kalau di luar salat sujud itu ya. Untuk khusus surat Shad ya, wazanna Dawudu itu ya. Makanya kalau di dalam salat tidak perlu sujud, karena ini sujud syukur ya. Sujud syukur dilakukan di luar salat. Beda kalau sujud tilawah boleh di dalam salat maupun di luar salat ya. Ini ada 14 menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Lah menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah itu ada 14 juga, tapi dengan meniadakan surat Al-Hajj yang kedua itu ya. Yang surat Al-Hajj terakhir itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairan. Yang di Al-Hajj terakhir itu ya. Di Al-Hajj kan ada 2 ya surat ayat sajadahnya. Nah itu menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah tidak termasuk, tapi yang surat Shad itu malah dimasukkan dalam ayat sajadah. Jadi kebalikannya. Makanya kalau di Mushaf Kudus yang menara itu, di samping surat Al-Hajj ini ya, yang ayat sajadah yang kedua itu ada tulisannya Asy-Syafi'i ya. Ainda Asy-Syafi'i. Maksudnya itu untuk menunjukkan ya, menurut pendapatnya Imam Syafi'i ini termasuk ayat sajadah ya. Saya kira mushaf standar Indonesia semuanya itu mengkategorikan dalam ayat sajadah. Karena mayoritas orang Indonesia kan penganut mazhabnya Imam Syafi'i. Kemudian menurut Imam Ahmad ada 2 riwayat. Yang pertama seperti pendapatnya Imam Syafi'i ya. Tadi ada 14 ya. Yang surat Shad itu termasuk sujud syukur ya. Shad itu yang ke-15. Kemudian yang kedua ada 15 ya. Berarti kalau Imam Ahmad yang pendapat pertama seperti Imam Syafi'i, yang kedua semuanya ya. 15 itu termasuk Shad itu ya, termasuk ayat sajadah sujud tilawah. Sedangkan Imam Malik ada 2 pendapat juga. Yang pertama seperti Imam Syafi'i, yang kedua ada 11 dengan meniadakan surat An-Najm, Al-Insyiqaq dan Al-Alaq. Itu tidak dicantumkan.
Wa yad'u lan donga fi sujudihi ing dalam sujude wong bima kelawan barang yali tukang berkaitan bil ayati kelawan ayat allati ya ayat qara'aha kang maca sapa wong ha ing allati. Ya sebenarnya dalam masing-masing ayat sajadah itu ada ada doa-doa tersendiri ya. Doanya khusus. Banyak, kalau sujudnya ada 14 ya berarti ada 14 bacaan sujud tilawah itu ya. Ada doanya. Tapi ya kalau kesulitan, ribet, bingung ngapalkene ya wis ngapalke ayat ya angel, malah suruh nambah hafalan baca doa sujud tilawah. Ya kalau ini ya cukup ya dengan yang biasa kita baca ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Cukup samakan pakai itu juga enggak apa-apa lah. Begitu juga sujud syukur ya. Kalau sujud syukur sebenarnya juga ada doanya tersendiri, bacaannya tersendiri. Tapi kalau bingung ya sudah ada yang mengatakan bacaan sujud tilawah dengan sujud syukur itu sama. Wa yustaratu lan den syaratake fi hadhihi sajdatin dalam ikilah pira-pira ayat, dalam ikilah pira-pira sujud apa syurutun apa syurutus salati pira-pira syarate salat. Bayane min satril aurati saking nutup aurat wastiqbalil qiblati lan madhep kiblat wa taharatis saubi lan sucine pakaian wal badani lan awak wal makani lan panggonan waman lan utawi sapane wong lam yakun ora ana sapa man iku ala taharatin ing atase suci aindat tilawati dalam nalikane maca yasjudu mongko sujud sapa man ba'da ayyata tahara ing dalam sakwise yen to susuci. Dalam sujud tilawah itu juga disyaratkan sama seperti sholat ya. Artinya ya harus dalam keadaan suci, baik suci badan, suci pakaian maupun suci tempat ya. Dan diharuskan menghadap kiblat ya, sama seperti kalau kalian mau sujud dalam sholat ya. Jadi kalau di At-Tibyan kemarin dulu sudah dijelaskan ya. Jadi pertama kalian dengan duduk iftirash tahu ya, seperti duduk tahiyat awal itu ya, atau duduk di antara dua sujud ya, seperti ini ya, duduk iftirash dan kalian mengangkat takbir dulu Allah Akbar, kemudian sambil diniatkan untuk sujud tilawah ya, Allah dalam hati niat sujud tilawah, kemudian langsung sujud. Nah itu menghadap kiblat ya. Itu etikanya dalam sujud tilawah. Itu harus dalam keadaan suci. Nah, bagaimana kalau ketika dia membacanya tidak dalam keadaan suci, nah, kemudian sampai pada ayat sajadah, ya, kan boleh ya, misalkan kalian lagi murojaah ya, tanpa memegang mushaf ya, dan sedang tidak dalam suci ya, maksudnya tidak punya wudu. Kalau murojaah ya, tanpa wudu kan boleh, tanpa memegang mushaf. Ya. Artinya yang dilarang itu memegang mushaf. Tapi kalau sekedar baca, ya,
tanpa memegang atau hanya sekedar murajaah ya, tanpa memegang mushaf, boleh ya, walaupun dalam keadaan tidak berwudu ya, baik kalian dalam kendaraan atau di mana ya, kita lagi duduk-duduk nyantai gitu ya, sambil murajaah, kok tiba-tiba sampai ke ayat sajadah, sampai surat Al-Alaq mungkin ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, kalau kalian mau sujud ya, ambil wudu terlebih dahulu ya, wudu ya, setelah suci kemudian menghadap kiblat ya, kemudian sujud ya. Wa yusanna lan den sunahake ayyata'ahada yento ngreksa Al-Qur'ana ing Qur'an wa yaksura lan ngakehake min qiraatihi saking bacaane Al-Qur'an ma barang amkana selagine ngongangake selama memungkinkan fi kulli waqtin ing dalam saben-saben waktu bila istisnain kelawan tanpa pengecualian, kelawan tanpa jabaake. Khilafan kelawan nulayani liman kedue wong karrohaha kang makruhake sapa man ing qiraah ba'da salatil asri ing dalam sakwise salat asar. Wa qala lan berpendapat sapa man innaha sak temene ba'da salatil asri tadi ya. Innaha sak temene ba'da salatil asri iku min fi'lil yahudi ya, setengah saking penggaweane wong-wong Yahudi. Ya, disunahkan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya. Membaca, menjaga murojaah sebisa mungkin ya, di setiap waktu ya, selagi memungkinkan ya, setiap waktu, pagi, siang, sore, malam ya, boleh semuanya memperbanyak membaca Al-Quran, kecuali ya mungkin ada beberapa pendapat ya, zaman dulu ada orang yang beranggapan tidak boleh membaca Quran habis asar, karena menurut keyakinan mereka ba'da asar itu waktunya orang, maksudnya termasuk perbuatannya orang-orang Yahudi, katanya seperti itu. Tapi ini hanya sebagian pendapat ya. Artinya boleh sepanjang waktu, baik pagi, siang, sore, malam, apalagi tengah malam ya, sebelum subuh, setelah subuh, boleh membaca selagi memungkinkan. Wal yakun lan peci ono apa i'tina'uhu sama ya, ngeraksa Quran, netepi bisa, netepi Al-Quran biha kelawan qiraah fil laili ing dalam wengi, fil laili ing dalam wengi iku aksara luweh akeh likaunihi krana anane al-lail tadi ya, iku ajma'a ngumpulake atau mantepake lil qalbi marang ati, wa ab'adalan ngedoi anisyagilati saking pira-pira kesibukan, wal mulhiyati lan pira-pira
apa bah? Hiburan lah ya. Mulhiyat, hiburan, kesenangan. Wa asunalan ngreksa anir riya'i saking riya wa ghairihi lan sakliyane riya bayane minal mahbutati saking pira-pira perkara kang sia-sia. Mahbutat jamaknya mahbutat. Habata itu kan artinya perkara yang sia-sia atau terhapus amalnya. Biasanya kalau amalnya orang-orang kafir, ya, baik orang-orang kafir itu sekalipun dia berbuat baik, ya, sekalipun dia menginfakkan hartanya atau beramal baik dan lain sebagainya, itu amalnya sia-sia karena dia tidak beriman. Fahabitat a'maluhum, kalau dalam Al-Quran sering dikatakan seperti itu ya. Amalnya itu menjadi sia-sia, terhapus pahalanya. Begitu juga amal yang tidak ikhlas, artinya amal yang disertai dengan riya. Dengan riya itu pahala amal tersebut sia-sia, habitat. Artinya pahalanya hangus, hilang karena riya. Wal yahtaris lan becik ngreksa min nisyanihi saking nglalekake Quran. Fa inna nisyanihi krana sak temene nglalekake Quran iku kabiratun dosa gede. Kabiratun dosa gede. Wa kadzalan kaya mengkene nisyanu syai'in nglalekake suwiji minhu saking Al-Qur'an. Kama kaya barang soroha kang jelasake bihi kelawan ma sapa An-Nawawi, Imam Nawawi fi Ar-Raudhatin dalam kitab Ar-Raudhah wa ghairiha lan sakliyane Ar-Raudhah. Maka sebisa mungkin ya, sebisa mungkin kita perbanyak membaca Al-Qur'an di malam hari. Paling tidak ya, biasakan kita ya di malam hari harus lebih banyak ya. Karena malam hari ini lebih memantapkan di dalam hati ya. Ini lebih mantap ya. Terutama tengah malam ya, sepertiga malam terakhir. Karena di malam-malam akhir itu kita dalam keadaan masih fresh ya. Pikiran juga masih kosong, tidak dicampuri dengan hal-hal duniawi lainnya. Jadi dijauhkan dari kesibukan dan hiburan-hiburan ya, dan lain sebagainya. Dan juga malam hari itu menjadi menjaga kita dari sifat riya, ya. Terutama malam. Dulu awal-awal menghafal, saya itu menghafal jam 3 ya. Jadi setoran itu kan ba'da subuh. Ba'da subuh itu jam 3 baru bikin hafalan. Jam 3 baru menghafal. Itu lebih lebih tenang ya, lebih cepat masuk malam itu. Dan itu menghafalnya di makom. Karena kalau di pondok, kalau sini makomnya dekat kuburan, jadi takut nih. Kalau dulu makam Bahya itu dekat pondoknya. Ya seperti di Kudus itu kan ada ya, dekat ya. Jadi selama dengan makam itu dekat. Itu hafal di makom. Nah, jadi bisa cepat masuknya. Makanya kalau dalam Al-Qur'annya inna Qur'anal fajri
kana masyhuda. Ya walaupun sebenarnya ditafsirkan Quran al-Fajr itu sebagai sholat fajar atau sholat subuh ya. Karena sebacaan di waktu fajar itu masyhuda, disaksikan. Ya disaksikan oleh para malaikat. Ya coba kalian biasakan itu ya. Jadi sebelum subuh ya. Sebelum subuh menghafal. Nah itu disaksikan. Ya barangkali kalau nanti suatu ketika kalian lupa, ya, bisa jadi yang mengingatkan nih malaikat ya. Karena yang menghafal, karena di pagi itu yang nyimak malaikat ya, disaksikan oleh para malaikat. Ya, mungkin ketika tiba-tiba lupa, ujuk-ujuk, ingat. Barangkali ya itu barangkali malaikat subuh itu yang ketika nyimak bacaanmu itu ya, barangkali. Ya karena malam hari itu lebih tenang ya. Dan juga diusahakan menjaga dari kelupaan. Kelupaan karena melupakan Al-Qur'an, jangankan melupakan Al-Qur'an ya. Bagian kecil aja 1 ayat, 1-2 ayat itu termasuk dosa besar. Wa idza artajja lan arikalane agawe bingung, apa bahasane, bingungake alal qari'i ing atase qari wong kang maca falam yadri nuli orang ngerti sapa qari ma ing barang ba'dal mauti'i ing dalam sakwise panggonan allazi ya maudhi' intaha kang wis rampung ilaihi marang qari' fasa'ala mongko takon anhu saking ma ghairahu ing sakliyane qari' Fayam bagilan prayoga ayyata addaba yento beradab beretika beradab fi su'alihi ing dalam takone qari fi su'alihi ing dalam takone qari wala yatakallam lan ojo guneman bima kelawan barang yalbiso kang nyampur apa ma alaihi ing atase soal. Was sunnatu tawi kesunahane iku ayyakula yanto ngucap unsi tu kaza. Unsi tu nglalekake ing isun kaza ing mengkene. Apa kaza mengkene. La nasi tuhu, aja ngucap nasi tuhu. Kalau unsi itu agawe lali ya. Agawe lali ing isun kaza kaya mengkene. La nasi tuhu orang ucap nasi tuhu nglalekake ingsun hu ing ma idlaisa huwa arikalane ora ono apa ma huwa ya nisyan boleh ya nisyan iku fa'ilun nisyan fa'ilan nisyani wong kang nglakoni kelalaian. Maksudnya apabila sesuatu terjadi pada seorang yang sedang membaca, sedang murojaah, misalkan kemudian dia lupa, ya, maka hendaknya dia bertanya kepada temannya, ya, dan ya tanyanya beradab ya, nggak usah campur-campur dengan kalimat-kalimat yang lain. Intinya apa ya nek Jawane ya.
Jangan bilang aku ngelalek ke iki, tapi bilang saya lali. Aku lali. Ya. Aku lali ayat iki opo, sak bare opo. Jangan bilang ngelalek ke, kan beda ya. Kalau lali, lupa itu kan berarti tidak sengaja. Tapi kalau melupakan atau ngelalek ke itu berarti sengaja melupakan. Ya. Pernah pada masa Rasulullah ada seorang sahabat yang baca Quran, murojaah, dia lupa. Kemudian dia mengucapkan nasi itu kaza. Saya lupa ini melupakan. Kalau nasi itu kan artinya saya melupakan. Kemudian ditegur sama Rasulullah, la taqul nasi itu, jangan mengucap nasi itu, tapi ucaplah unsi itu atau bisa juga nusi itu. Ya. Nusi itu juga boleh, unsi itu. Makanya saya berulang kali mengingatkan kalau berdoa di dalam khatmil Quran ya, itu jangan Allahumma zakirna minhuma nasina ya. Jangan nasina tapi nusina ya. Dan nusina. Ya, kalau nasina itu kan berarti kita sengaja melupakan. Tapi kalau nusina itu kita dilupakan. Artinya tidak sengaja, ada sesuatu yang membuat kita lupa. Kalau nasinya itu nasina sengaja. Ya karena sengaja melupakan itu tidak boleh. Ya. Melalaikan itu tidak boleh. Bukti melalaikan itu ya kita tidak mau murojaah, ya, tidak mau mengulang-ulang hafalan, ya, tidak mau menjaga. Itu juga salah satu ciri nasina, melalaikan dengan sengaja. Beda kalau kita sudah berusaha murojaah, ya, sudah berusaha menjaganya, tapi kok pas di tengah-tengah tiba-tiba lupa, nah itu berarti nusina ya, artinya lupa yang tidak disengaja. Nah, kalau yang nusina itu insya Allah dimaafkan. Wa yustahabbu lan den sunahake lil qari'i kedue wong kang maca idza intahat arikalane wis rampung apa qiraatuhu bacaane qari ayya saddaqa yanto benerake rabbahu ing pangerane qari wa yashhadalan yakseni bil balaghi kelawan nyampe ake atau ya nyampe ake tumekone bisa ya li rasulihi marang utusane Allah li rasulihi marang utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Salamu ke paring rahmat sinten Allahu Gusti Allah alaihi ngatasé Rasul wasallama lan tambahi keselamatan. Wa yashhada lan yaksani ala zalika ing ngatasé mengkono-mengkono Quran leh. Annahu satemene zalik iku hakun hak Fayaqulu lan ngucap sadaqallahul azim. Ini lafaz sadaqallahul azim. Sadaqa wis bener sinten Allahu Gusti Allah al azim zat kang agung. Wa ballagha lan wis nyampeake sinten rasuluhu utusane Allah al-karimi kang mulya. Wa nahnu lan utawi ingsun iku ala zalika ing atase mengkono-mengkono ya, tadi ya ayat wa ballaghur rasuluh iku minasyahidin setengah saking pira-pira wong kang nyakseni
Allahumma ja'alna, Allahumma duh Gusti Allah, ij'alna muga ndadekake panjenengan ing ingsun min syuhada'il haqqi, setengah saking pira-pira syuhada kang hak, al-qaimina pira-pira wong kang netepi bil qisti kelawan keadilan, benaran, keadilan. Ya disunahkan seusai membaca, ya kalau selesai tadarus, selesai setoran, selesai hafalan ditutup dengan tasdik, ya. Cukup shadaqallahul azim, itu sudah cukup, atau ditambah shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim, itu juga boleh. Kita ditambahi dengan doa Allahumma ja'alna min syuhada'il haq al-qa'imina bil qist, ya. Wa yusanna lan den sunahake apa saumun poso yaumal khatmi ing dalam dinane khataman, wa jamma'a lan ngumpulake al ahla ing keluarga, al ahla ing keluarga, wal asdiqa lan ing pira-pira kanca, indahu ing dalam nalikane khatam, wa du'a ulan donga akibihi ing dalam ngiring-ngiringi khatam Quran, dalam ngiring-ngiringi khatam. Summa syuru'u nuli ngawiti fi khatmatin ukhra ing dalam khataman kang liya, wajara lan lumaku apa amalun nasi penggaweane menungso ala takriri suratil ikhlasi ing atase bolan baleni surat Al-Ikhlas, wa man ahu lan nyegah ing amalan nas sapa al-Imam Ahmad, Imam Ahmad. Ini termasuk adab atau etika ketika menghatamkan Al-Quran. Hendaknya ketika dia di hari khataman itu dia berpuasa, dan ketika menghatamkan itu kita panggil, kalau khatamannya di rumah ya panggil keluarganya, panggil saudara-saudara yang berkumpul, ayo bersama-sama berdoa khatam Quran. Atau kalau tidak kita kumpulkan teman-temannya. Jadi kalau khataman jangan khataman sendiri, teman-temannya diajak. Karena salah satu doa yang mustajabah itu ya doa ketika khatam Quran. Dalam majelis khatmil Quran itu disaksikan oleh 70.000 malaikat, ya. Diamini oleh 70.000 malaikat, ya. Maka itu menjadi salah satu doa yang mustajab. Khatam, kumpulkan keluarga atau teman, saudara, kemudian berdoa sama-sama, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan summa syuru', kemudian lanjut dengan Nah inilah yang saya kira dulu pernah disampaikan, ya. Jadi afdalul amali, jadi sebaik-baiknya amal itu adalah al-hal wal murtahal, kalau salah. Atau ada ar-rihlatu, al-halu wal rihlatu, maksudnya sesuatu yang
selesai kemudian dilanjut lagi ya, itu maksudnya dalam Al-Quran ketika kita khatam kemudian jangan hanya berhenti di khatam saja itu saja tapi diulangi lagi paling tidak yaitu tadi ya kalau tradisinya kita kan membaca surat ya di sini juga ada ya mengulangi surat Al-Ikhlas 3 kali ya. Al-Ikhlas 3 kali ya sebagai syarat itu tadi khatam kemudian mengulang khatam lagi karena kan Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran makanya kalau 3 kali Al-Ikhlas berarti khatam ya Al-Qurannya dan seperti itu ya makanya ya usahakan biasakan kita kalau khatmul Quran dengan tahtimul Quran itu tadi ya dari Ad-Duha kemudian Al-Ikhlas 3 kali Al-Falaq, An-Nas lanjut Al-Fatihah Alif Lam Mim ayat kursi dan 3 akhir ayat Baqarah ya maksudnya itu tadi jadi tidak hanya berhenti di An-Nas tapi lanjut Alif Lam Mim ya. Dan sampai akhir Al-Baqarah ya harapannya itu tadi tidak hanya khatam sekali tapi lanjut terus berulang-ulang berkelanjutan ya. Itu hanya sebagai ya isyarah itu tadi ya makanya ya itu termasuk tradisi daripada para ulama salaf ya. Yang dianjurkan berpuasa. Adabu masal mushafi. Nah itu dulu ya. Naktatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanallah. Kurang lebih yang mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,